Halo Encifon, selamat hari Minggu Encifon. Selamat hari Minggu juga Engku Edward. Enci hari ini kita sekolah Minggu ya? Iya Engku, gimana kalau kita sapa anak-anak sekarang? Ayo. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu, selamat beribadah ya. Nah anak-anak yang dikasih Tuhan, hari ini kita semua bersyukur bisa dipertemukan lagi dalam ibadah sekolah Minggu. Meskipun hanya lewat ibadah sekolah Minggu online, tapi kita semua harus tetap bersuka cita. Iya kan Engku Edward? Iya Enci, kita harus tetap bersuka cita, kita harus senang karena Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan kita. Untuk itu kita menyanyi sayang sayang disayang. Nah anak-anak di rumah bangkit diri semua, kita menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Nah anak-anak kita akan berdoa. Untuk itu mari lipat tangan semuanya, tutup mata, kita berdoa. Segala puji syukur, hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau tak pernah meninggalkan kami. Bapa di sorga, saat ini kami anak-anak-Mu akan beribadah sekolah minggu. Berkati kami semua Tuhan, berkati hati kami agar hati kami hanya tertuju kepada Engkau. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, anak-anak, kasih Tuhan itu lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih indah dari pelangi. Untuk itu saat ini kita akan memuji Tuhan karena Tuhan Yesus sudah baik dalam kehidupan kita. Kita agungkan Tuhan dengan menyanyi setinggi-tingginya langit. Masih tetap berdiri, kita menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi anak-anak. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus
mengalahkan segalanya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, anak-anak di rumah duduk yang manis semuanya, siapkan Alkitab, dan yang paling terutama, siapkan hati, agar kita semua mengerti gimana Tuhan Yesus kita, Allah yang hebat, Allah yang maha kuasa. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita menyanyikan lagu Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan, biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Lagi anak-anak. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan, biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Salam, senang sekali pagi ini Enci Selvina dapat bertemu dengan anak-anak semuanya. Nah, Enci akan membawakan cerita firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini kami boleh mengadakan ibadah sekolah minggu. Kami sudah boleh bernyanyi memuji nama Tuhan. Saat ini kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan memberkati kami semua, mencurahkan Roh-Mu yang kudus, agar kami semua dapat mengerti tentang cerita Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat Enci Selvina yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Tuhan mengurapinya dengan Roh-Mu yang kudus, agar dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, pagi ini Enci akan membawakan cerita firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius. Matius pasal 9 ayat 1 sampai dengan 8. Enci ulangi, Matius pasal 9 ayat 1 sampai dengan 8. Pagi ini Enci membawakan cerita dalam bentuk pemutaran video. Nah, untuk itu anak-anak semuanya duduk dengan manis, dengan tenang, agar kita dapat menyaksikan video tersebut ya. Tetapi sebelum itu Enci mau bertanya kepada anak-anak. Pernahkah anak-anak merasakan kesulitan dalam melakukan sesuatu dan kemudian ada yang memberi pertolongan kepada anak-anak? Nah, sekarang anak-anak lihat dalam video ini ya, seperti yang ada dalam video ini.
seorang anak yang kesulitan mengambil sesuatu barang di tempat yang tinggi. Dan anak-anak lihat ternyata ada yang menolong mengambilnya buat anak ini. Nah, Enci punya cerita hari ini juga tentang seorang bapak yang sakit yang ditolong oleh teman-temannya. Mereka membawanya untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Anak-anak tahu Tuhan Yesus di dalam pelayanannya dari satu kota ke kota lain, di samping memberitakan firman Tuhan, dia sering melakukan banyak mujizat sehingga menjadi terkenal di mana-mana. Suatu saat Tuhan Yesus datang di kota Kapernaum. Mendengar kedatangannya, berbondong-bondong orang datang untuk mendengar dan menyaksikan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di antara orang-orang yang datang, ada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang datang dari berbagai daerah. Mereka ini sengaja datang untuk mencari-cari kesalahan dari Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sedang mengajar dalam ruangan yang sudah penuh sesak dengan banyak orang, tiba-tiba ada 4 orang laki-laki yang datang membawa orang yang sakit lumpuh. Nah, adik-adik tahu orang yang sakit lumpuh itu bagaimana? Kalau sakit lumpuh berarti dia tidak bisa berjalan. Jadi mereka mengangkatnya dengan menggunakan tandu. Teman-temannya ingin membawanya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena mereka yakin Tuhan Yesus dapat menyembuhkan orang yang lumpuh ini. Ketika sampai di sana mereka melihat banyak sekali orang dan tidak ada jalan untuk masuk. Mereka menjadi kecewa anak-anak. Tetapi kemudian mereka mencari akal supaya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka lalu naik ke atap rumah dan membuat lubang supaya bisa menurunkan teman mereka yang lumpuh itu. Nah, anak-anak lihat mereka telah menurunkan teman mereka yang sakit lumpuh ini. Apakah Tuhan Yesus merasa terganggu dan marah? Ternyata sama sekali tidak ya anak-anak. Dia justru kagum dan Tuhan Yesus berkata kepada orang yang sakit itu, dosamu sudah diampuni. Orang Farisi dan ahli Taurat yang mendengar hal itu dalam pikiran mereka menyatakan Tuhan Yesus sudah menghina Tuhan Allah. Karena menurut mereka yang berhak mengampuni dosa hanyalah Tuhan Allah. Benarkah Tuhan Yesus tidak dapat mengampuni dosa manusia? Tuhan Yesus ternyata mengetahui apa yang ada dalam pikiran orang Farisi dan ahli Taurat ini. Dan Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada mereka bahwa Dia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa manusia. Sehingga Dia berkata kepada orang lumpuh itu, berdirilah, angkat tandumu dan pulanglah ke rumahmu. Orang itu langsung berdiri dan mengangkat tandunya di depan semua orang dan berlari pulang dengan penuh sukacita sambil memuliakan Tuhan Yesus karena dia sudah disembuhkan. Semua orang yang melihat hal itu menjadi kagum dan memuliakan Tuhan Allah. Mereka berkata, belum pernah mereka melihat hal yang seperti ini. Nah, anak-anak, hal ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus juga dapat mengampuni dosa manusia karena Dia adalah anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus di dalam pelayanannya di berbagai kota
sudah menolong banyak orang. Dan dia juga mau Enci dan anak-anak dapat melakukan hal yang sama, yaitu menolong orang lain. Karena dengan menolong orang lain, kita sudah melayani Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, pesan firman Tuhan pada saat ini yaitu kita melayani Tuhan ketika kita menolong orang lain. Walaupun anak-anak masih kecil, anak-anak juga dapat melayani Tuhan Yesus. Anak-anak dapat menolong orang lain. Misalnya, di sekolah, anak-anak dapat menolong teman-teman apabila ada teman yang tidak mengerti pelajaran dan anak-anak tahu, anak-anak bisa menerangkan kepada teman-teman. Atau apabila ada teman anak-anak yang tidak membawa pensil, anak-anak yang mempunyai 2, anak-anak dapat memberikan 1. Ataupun ada teman-teman yang bersedih, anak-anak dapat menghibur mereka. Di rumah, anak-anak juga bisa membantu orang tua. Anak-anak kelas sedang atau kelas besar bisa membantu mama, bisa menjaga adik-adik yang masih kecil sehingga mama bisa memasak dan melakukan pekerjaan yang lain. Nah, anak-anak, kesimpulan cerita kita pada saat ini yaitu Tuhan Yesus mengampuni dosa semua orang yang mengasihi dan melayani Dia. Nah, demikian cerita Enci pada hari ini yang berjudul Orang Lumpuh Disembuhkan. Ayat hafalan kita pada saat ini terambil dari kitab Amsal, Amsal pasal 18 ayat 24. Amsal 18 ayat 24. Kita baca sama-sama ya. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Kita ulangi sekali lagi ya, sama-sama dengan Enci. Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, Enci harap anak-anak semua dapat menghafalnya dan apabila sudah hafal, anak-anak dapat mengirim video hafalan kepada Enci-enci masing-masing kelas ya untuk nanti dapat kupon. Demikian cerita Enci pada hari ini. Kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan daripada Tuhan Yesus. Tuhan sudah boleh memimpin, menyertai kami, dan saat ini kami sudah boleh mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Tolong kami ya Bapa, agar walaupun kami masih kecil, kami juga mau belajar untuk mengasihi Tuhan dan untuk melayani Tuhan Yesus. Tolong kami agar dimanapun kami berada, kami mau melakukan seperti yang Tuhan ajarkan, kami mau menolong banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah mau mengampuni dosa-dosa kami. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saat ini Enci akan kembalikan kepada MC, Enci Foni dan Engku Edward. Nah anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur. Untuk itu saat ini kita akan memberikan persembahan syukur, kita menyanyi
persembahan kami pada hari ini. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Sekali lagi anak-anak. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Saat ini kita akan berdoa persembahan. Untuk itu, sikap berdoa yang baik, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu yang senantiasa kami rasakan hingga sampai hari ini. Pada saat ini kami telah memberikan persembahan syukur, biarlah kiranya Engkau berkati apa yang kami berikan, biar sehingga boleh dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa di surga. Berkati kedua orang tua kami dalam setiap usaha dan kerja mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Bu Edward, tak terasa ibadah sekolah minggu kita sudah hampir selesai ya. Iya Enci. Nah, anak-anak yang di rumah, ingatlah selalu bahwa kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang hebat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, termasuk menyembuhkan semua penyakit. Kita semua hanya harus terus berjalan di dalam Tuhan, mengikuti semua perintah Tuhan. Kita yakini bersama bahwa Tuhan Yesus pasti akan selalu memimpin kita. Nah, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Anak-anak di rumah diundang bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Jalan serta Yesus. Kita menyanyikan lagu ini dengan pakai gerakan mengikuti Enci Foni dan Engku Edward ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Sekali lagi anak-anak. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus,
setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, anak-anak, kita akan tutup ibadah kita hari ini dan doa syafaat doa penutup akan dibawakan oleh Encik Selvina. Nah, adik-adik semuanya sikap doa yang manis, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat kami, anak-anak-Mu, kembali lagi kami pada pagi hari ini mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah boleh memimpin, menyertai kami, sehingga kami boleh beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus juga memberkati kami, mengajar kami untuk selalu bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu mengasihi kami anak-anak. Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kami. Ajar kami ya Bapa, walaupun kami masih kecil, kami dapat mengasihi Tuhan dan kami dapat melayani Tuhan di mana saja kami berada. Tolong kami, walaupun kami masih kecil, kami dapat menolong banyak orang sama seperti Tuhan sudah menolong banyak orang. Ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, demikian ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Dadah.